Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renaldi Fitra Budiman. Saya selaku perwakilan dari kelompok 3 yang beranggotakan Fahmi Ardiansyah dengan Muhammad Rizal Ma'arif. Saya akan mempresentasikan tugas besar mata kuliah jaringan saraf tiruan dengan metode algoritma HEP. Sebelum itu kita ketahui dulu dengan pelajari algoritma dan arsitektur HEP. Pada dasarnya algoritma HEP adalah kenyataan bahwa apabila dua neuron yang dihubungkan dengan sinapsis secara serentak menjadi aktif, sama-sama bernilai positif atau negatif, maka kekuatannya sinapsisnya meningkat. Sebaliknya, apabila kedua neuron aktif secara tidak sinkron, salah satu bernilai positif dan yang lain bernilai negatif, maka kekuatan sinapsisnya akan melemah. Karena itu dalam setiap iterasi bobot sinapsis dan bias diubah berdasarkan perkalian neuron-neuron di kedua sisinya. Untuk jaringan layar tunggal dengan satu unit keluaran di mana semua unit memasuki si terhubung langsung dengan unit keluaran Y, maka perubahan nilai bobot dilakukan berdasarkan persamaan WI baru sama dengan WI lama ditambah X, I, Y. Ini perkenalan untuk algoritma dan arsitektur HEP. Selanjutnya saya akan mempresentasikan pemrograman pembuatan demo aplikasi jaringan saraf tiruan dengan metode algoritma arsitektur HEP. Oke, di sini saya menggunakan bahasa pemrograman Java untuk membuat aplikasi jaringan saraf tiruan dengan metode algoritma HEP. Di sini saya menggunakan metode Hebbian N. Selanjutnya saya akan menjelaskan setiap dari sintak dari programan yang saya buat. Oke, di sini dari coding yang pertama dari public class Hebbian N. Di sini menggunakan setiap pemrograman Java akan menggunakan public class untuk nama kelasnya. Lalu di sini saya menggunakan bahasa pemrograman Java untuk implementasi algoritma HEP pada logika N. Selanjutnya kode program dibagi menjadi 3 bagian utama. Pertama, ini inisialisasi bobot dan bias, lalu proses pelatihan menggunakan Hebbian rule, lalu pengujian hasil setelah pelatihan. Di sini ada static double weight 00, lalu static double bias sama dengan 0, static double learning rate sama dengan 1.0. Kita di sini adalah awal inisialisasi bobot dan bias dengan 0. Learning rate digunakan untuk mengatur seberapa besar perubahan bobot tiap iterasi. Selanjutnya pada static void main stringnya ada integer inputs. Di sini saya input 0, 0, 01, 10, 11. Kita menggunakan dataset logika N, di mana inputnya hanya 1, yang menghasilkan output 1, sisanya adalah 0. Selanjutnya kita akan konversi ke bipolar. Di sini ada codingannya. Integer bipolar input sama dengan new integer input length panjang 2. Lalu ada integer bipolar target new integer target length. Karena metode Hebbian learning ini lebih stabil menggunakan data bipolar, maka kita ubah 0 menjadi -1 di sini. 0 menjadi -1 dan 1 menjadi 1. Selanjutnya adalah rumus update HEP. Di sini ada rumus yang saya tulis, di mana rumusnya adalah weight dalam kurung 0 tambah sama dengan learning rate dikali 0 x dalam kurung 0 dikali t. Lalu juga ada weight dalam kurung 1 ditambah sama dengan learning rate dikali x dalam kurung 1 dikali t, di mana total adalah bias tambah sama dengan learning rate dikali t. Dalam penjelasan codingan ini, bobot diperbarui dengan mengenakan input dan target. Jika keduanya bernilai positif, bobot akan meningkat. Bias juga ditingkatkan sesuai dengan nilai target. Di sini adalah pengujian sistem outprint, pengujian modelnya.
Setiap pasangan input target digunakan untuk memperbarui bobot bias. Proses ini tidak mengevaluasi kesalahan seperti algoritma perseptron sehingga lebih sederhana banget. Selanjutnya ada pengujian model. Di sini ada pengujian model integers. Lalu dengan double outputnya, di sini ada hasilnya. Kalau udah pelatihan sudah selesai, codingan ini bisa diuji inputnya, lalu outputnya pasti akan lebih besar dari 0. Oke, selanjutnya kita akan jalankan codingan ini. Karena kita menggunakan bahasa pemrograman Java, di sini ada tombol untuk menjalankan program yang ingin kita jalankan, atau bisa dengan klik F6. Kita akan run langsung. Dan di sini tertampil hasil dari codingan menggunakan metode algoritma HEP. Hasil akhirnya menunjukkan nih di sini bobot dan bias meningkat setelah pelatihan. Di sini meningkat. Lalu dalam kasus ini ada output minus 1, 1, dan 1. Di sini ada hasilnya bobot akhir 2.0, 2.0, lalu bias akhir minus 2.0. Oke, kesimpulannya adalah algoritma HEP, Hebbian Learning, salah satu metode pembelajaran paling awal dan dalam jaringan saraf tiruan. Meskipun sangat sederhana, metode ini punya konsep biologis yang kuat dan digunakan terutama untuk membentuk asosiasi atau memori. Hebbian Learning cocok digunakan untuk menyimpan pasangan pola input-output, di mana sistem bisa mengingat atau mengasosiasikan input dengan output yang pernah dipelajari. Contohnya seperti otak manusia mengingat bahwa bau tertentu sama dengan makanan favorit. Selain itu, metode algoritma Hebbian ini bisa diimplementasikan untuk mengenali bentuk wajah sederhana ataupun mengenali huruf atau angka dalam bentuk biner. Sekian presentasi dari saya selaku perwakilan kelompok 3 pada tugas mata kuliah jaringan saraf tiruan dengan metode algoritma HEP. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.